Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Lara Fani. Jadi sebelumnya thank you banget buat kalian yang udah dengerin podcast aku di video pertama. Jadi buat kalian yang belum dengerin, nah di situ adalah podcast mengenai sharing tentang desain kayak gitu. Nah di situ aku just podcast aja, nggak pakai video webcam kayak gini, dan itu pun aku SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Dan di second video kali ini aku bakalan sharing mengenai dengan bagaimana sih cara membuat presentasi itu memukau sehingga dapat menarik perhatian para audiens. So buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, and share video ini serta juga komen kayak gitu ya, biar aku makin semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat nantinya. So selamat menyimak. Teman-teman, semoga sehat selalu ya gitu kan. Dan juga by the way buat kalian yang belum subscribe video aku, jangan lupa di subscribe, like, and share serta juga komen di bawah gitu ya, karena subscribe itu gratis. Baik, seperti yang sudah Anda lihat di layar HP gitu kan ataupun komputer Anda, di sini saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara membuat presentasi yang memukau kayak gitu. Tentunya teman-teman di sini udah gak asing dong sama yang namanya presentasi, betul. Nah, mungkin di sini ada yang sudah bekerja atau masih pelajar gitu kan. Begitupun saya seorang presentasi atau seorang mahasiswi udah mulai penelitian sehingga mulai mempersiapkan laporan gitu. Dan ternyata setelah aku menjadi mahasiswi itu aku sadar banget ya bahwa presentasi itu sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, nanti aku bakalan kasih contoh mengenai kegiatan apa aja sih yang bakalan ataupun yang ada, kegiatan presentasi apa aja yang ada di kegiatan kita sehari-hari kayak gitu ya. Kembali lagi ke materi, aku cuma mau bilang sama teman-teman semua bahwasannya apapun pekerjaan Anda saat ini atau nanti gitu ya, akan tiba masanya Anda harus tampil menjelaskan sesuatu, dan Anda harus memberikan presentasi. Dan ketika itulah Anda harus tahu gitu kan, bagaimana sih memberikan presentasi yang mudah diingat seperti yang sedang aku bahas hari ini gitu. Oke, kita next. Sebelum ke materi gitu ya, ataupun sebelum saya bahas lebih detail, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang paling esensi gitu ya, dimana pertanyaan inilah nih yang bakalan kita bahas untuk mencapai bagaimana sih cara membuat presentasi yang memukau tersebut. So kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, itu ada what apa ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu ada what. What apa itu presentasi gitu kan. Nah, jangan bilang Anda seorang desainer tapi Anda tidak tahu apa itu desainer. Udah kebayang dong maksudnya apa gitu kan. Ya gitu. Jadi seperti halnya presentasi, jangan hanya presentasi tapi Anda tidak tahu apa itu presentasi gitu kan. Presentasinya aja nggak tahu gimana mau mempresentasikan ataupun menyampaikan presentasi gitu. Pusing kan? Ya, maka dari itu nanti kita akan bahas ini lebih detail. So, sekarang kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada yang namanya why. Di sini tuh dituliskan kenapa kita harus belajar presentasi ataupun komunikasi gitu kan. Nah, kita ambil contoh lagi dari seorang desainer, teman-teman. Bayangkan Anda seorang desainer, tetapi Anda tidak tahu kenapa Anda itu menjadi seorang desainer gitu loh. Biasanya ketika pertanyaan itu muncul tuh kebanyakan orang menjawab ya nggak tahu gitu kan, udah jalannya kita ikutin alur aja gitu, bener gak sih ya kan. Sama halnya dengan presentasi. Nah, presentasi itu bukan hanya sekedar presentasi aja, melainkan adanya tujuan dalam presentasi tersebut. Makanya wah ini harus kuat banget biar kita bisa mencapai tujuan dan juga sasaran kita gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah how, yaitu bagaimana sih membuat presentasi kita itu lebih menarik gitu kan, komunikasi atau presentasi kita itu lebih menarik. Nah, selanjutnya di sini kita bahas yaitu adalah what, teman-teman ya. Nah, what di sini itu apa itu presentasi gitu kan? Presentasi sama halnya dengan komunikasi gitu. Maksudnya apa sih? Teman-teman bisa lihat di sini ya.
Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi. Nah, maka dari itu, kenapa presentasi ini disamahalkan dengan komunikasi? Sebab presentasi ini adalah bagian dari komunikasi. Maka dari itu, kenapa presentasi sama dengan halnya komunikasi seperti itu. Nah, di sini ada seperti yang tadi aku udah bilang sama teman-teman semua bahwasannya ada beberapa contoh presentasi yang dimana ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Ya, yang pertama itu ada dosen gitu ya yang memberikan penjelasan kepada mahasiswanya. Yang kedua ada seorang manajer menyampaikan presentasi kepada kliennya, dan yang ketiga itu ketika kita kita berbicara gitu kan, kita sharing sama teman kita, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari presentasi, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari presentasi ataupun komunikasi. Udah kebayang ya kayak gimana dan apa itu presentasi gitu kan. Selanjutnya kita lanjut kepada komponen. Nah, di sini ada 3 komponen dalam presentasi ataupun komunikasi, di mana komponen ini membantu presentasi itu menjadi efektif. Nah, yang pertama itu ada komunikator, yaitu adalah yang menyampaikan pesan gitu ya. Nah, di sini adalah contohnya komunikator itu adalah aku gitu. Nah, aku di sini menyampaikan pesan mengenai dengan gimana sih cara membuat presentasi itu lebih memukau kayak gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada media yang digunakan, itu ada sarana, alat atau perantara yang dipakai kayak gitu. Contohnya di sini saya menggunakan laptop, saya menggunakan lighting, dan juga saya menggunakan headset untuk suara saya itu menjadi lebih jelas kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada audiens ataupun orang yang menerima pesan ya, teman-teman. Nah, audiens di sini itu adalah Anda ataupun kalian semua yang menonton video ini gitu. Kita ke pembahasan yang kedua yakni adalah why. Bagaimana ataupun mengapa kita harus belajar komunikasi ataupun presentasi gitu ya. Nah, dan apa tujuan yang ingin diraih dari presentasi tersebut? Nah, mari kita simak di slide selanjutnya. Nah, di sini dituliskan bahwa 80% permasalahan perusahaan adalah di komunikasi. Makanya banyak sekali nih lowongan sales ataupun marketing. Sebab tanpa adanya presentasi ataupun komunikasi ataupun sales dan marketing tersebut, bagaimana marketing itu dapat meyakinkan konsumen, bagaimana perusahaan dapat meyakinkan investor, dan bagaimana hubungan kerjasama akan berkepanjangan bila kita tidak bisa mempresentasikan ataupun komunikasi. Maka dari itu, inilah alasan mengapa kita harus belajar presentasi ataupun komunikasi. Nah, ada pun beberapa tujuan dari komunikasi itu adalah yang pertama itu ada yang namanya menyampaikan informasi. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, saya sedang menyampaikan informasi mengenai dengan gimana sih caranya untuk membuat presentasi lebih memukau, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada mempengaruhi ataupun membujuk. Nah, contohnya seorang sales dalam perusahaan, bagaimana caranya mereka bisa mempengaruhi ataupun membujuk konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada memberikan motivasi. Nah, alasan mereka membeli produk kita itu apa gitu, sehingga kita dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih meyakinkan mereka kayak gitu. Udah kebayang ya, jadi kenapa sih kita itu harus belajar presentasi ataupun mengapa kita harus bisa melakukan presentasi seperti itu. Selanjutnya kita membahas kepada pembahasan yang terakhir, ini adalah bagaimana menyampaikan presentasi dengan menarik, komunikatif, dan juga memukau. Mari kita simak di slide selanjutnya ada apa. Jadi, di sini dikatakan bahwasannya tidak ada seorang pun yang lahir dengan kemampuan presentasi yang luar biasa. Tentu saja ya, teman-teman, semuanya itu pasti butuh yang namanya proses, seperti halnya seekor kupu-kupu yang indah. Mereka harus melewati proses terlebih dahulu untuk menjadi yang indah, dari telur, ulat, kepompong. Setelah itu baru mereka tumbuh menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Begitupun dengan kita ya kan. Jika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus siap melewati proses itu. Semakin besar keinginanmu, maka semakin panjang pula proses yang akan kamu jalankan. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang pernah datang ke acara workshop ataupun acara presentasi lainnya gitu kan. Nah, pasti ada dong yang pernah ngerasain yang namanya jenuh, bosan, ngantuk gitu kan. Pokoknya gak jelas lah gitu. Pengen ikutan acara itu tapi
tapi ngantuk gitu kan, bete banget, boring banget gitu kan acara presentasi seperti itu gitu. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita jenuh dan merasa bosan ketika menyimak presentasi seseorang? Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih yang membuat kita itu jenuh dan merasa bosan gitu kan ketika kita menyimak presentasi seseorang? Oke, jawabannya itu hanya satu gitu ya, yakni adalah kurangnya persiapan yang matang terhadap presentator, teman-teman. Jadi itulah yang membuat kenapa para audiens itu bosan ataupun jenuh. Karena kurangnya persiapan, kurangnya pemahaman materi sehingga membuat para presentator itu jenuh dan juga merasa bosan. Maka dari itu, di sini aku bakal kasih hal-hal apa saja sih yang bakalan ataupun yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin menjadi seorang presentator. Nah, yang pertama itu ada persiapan dasar. Nah, dalam persiapan dasar itu ada menganalisa peristiwa presentasi. Nah, kunci untuk presentasi yang sukses adalah persiapan yang baik agar presentasi kita itu efektif. Tentunya ya, kita harus mempersiapkan hal-hal yang mendasar. Dan persiapan yang mendasar adalah harus menganalisa peristiwa presentasi dengan cara memberikan pertanyaan kayak di bawah ini nih. Ada misalnya organisasi penyelenggara presentasi gitu kan. Lalu maksudnya itu perusahaannya itu apa? Lalu yang kedua itu tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada sifat presentasi, format dan polanya. Dan yang kelima itu ada mengapa saya diminta berbicara. Apa yang mereka harapkan dari saya gitu loh. Nah, mengapa gitu kan, misal contohnya untuk mentraining karyawan saya gitu, apa yang mereka harapkan ya tentunya adalah karyawan saya bisa menjadi lebih baik dari saat ini gitu. Dan yang terakhir selanjutnya maksud saya itu ada pembicara-pembicara lain. Nah, maksudnya itu apa? Kita harus menanyakan apakah hanya saya pembicaranya atau memang ada orang lain. Agar apa? Agar nanti jadi kita bisa menyesuaikan. Menyesuaikan apakah nanti kita akan tektok atau memang kita berbeda materi gitu kan, dan juga kita dapat menyesuaikan waktunya gitu biar nanti nggak telat ataupun overtime gitu kan. Nah, lalu ada juga di sini waktu yang diberikan. Nah, ini penting banget ya. Waktu yang diberikan ini kita penting banget, jangan sampai kita lupa menanyakan. Dan yang terakhir itu adalah cara berpakaian. Nah, kira-kira itu cara berpakaiannya itu seperti apa gitu? Apakah saya harus formal atau saya santai, casual gitu kan? Atau apakah pakai celana pendek boleh? Misalkan kayak gitu ya. Kita wajib menanyakan agar kita bisa sesuai dengan tema. Selanjutnya ada yang kedua itu dalam persiapan dasar itu ada yang namanya melukiskan profil atau keadaan para hadirin, teman-teman. Nah, jadi kunci presentasi apapun adalah menyenangkan dan memuaskan hadirin ya kayak gitu. Justru mereka lah yang menjadi pusat perhati presentasi kita, bukan kita gitu. Adapun beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa berikan gitu kan kepada panitia gitu kan mengenai dengan profil ataupun keadaan para hadirin. Dimana di sini ada pertanyaan yang pertama itu ada berapa banyak jumlah hadirin yang diharapkan gitu kan. Nah, kira-kira ada berapa orang nih yang hadir kayak gitu. Lalu kenapa mereka hadir di sana gitu kan. Lalu selanjutnya ada seberapa banyak pengetahuan mereka dalam bidang yang akan dibahas. Nah, ini tuh penting banget teman-teman. Jangan sampai kita membahas dengan menurut kita gitu loh, menurut saya ini tuh penting banget loh dalam pembahasan ini, tapi kita tidak memandang kepada audiens kita bahwasannya apakah pemahaman audiens kita itu sudah sampai materi yang kita sampaikan atau belum. Nah, selanjutnya di sini itu ada mempelajari lokasi. Nah, mempelajari lokasi ini sangat penting banget ya. Apalagi kalau misalnya kalian baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Sebab kadang misalnya kita nggak tahu, apalagi kalau pakai Google Maps ya. Biasanya pakai Google Maps tuh kita suka kayak dibawa nyasar gitu kan. Soal ini penting banget buat kalian tanyain sama para panitia gitu. Misalnya yang pertama, gimana sih cara saya dapat sampai ke di sana gitu Kak. Misalnya lewat jalan ini dan lain sebagainya kayak gitu. Yang kedua itu ada berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana. Nah, kira-kira misalnya saya dari arah Bogor nih gitu kan acara ke Jakarta.
Terus kira-kira berapa jam ya? Oh, 1 jam cukup. Oke, 1 jam berarti kalau 1 jam saya harus berangkat 30 menit sebelumnya gitu loh. Misalnya acara itu jam 9 gitu ya. Nah, terus kalau 1 jam berarti kita harus jalan jam 8 dong. Nah, kalau bisa kita jangan jalan jam 8, tapi kita jalan setengah 8 biar nanti sana itu setengah 9. So, ada waktu kita buat istirahat teman-teman kayak gitu. Nah, yang ketiga, apakah pengaturan tempatnya dilakukan secara formal atau informal? Nah, untuk yang ini adalah kita bisa tanyain acaranya itu formal atau informal tuh maksudnya apakah di gedung gitu kan atau memang dia acaranya di luar gitu menggunakan apa tenda seperti itu. Nah, yang keempat, apakah saya berbicara di panggung? Nah, kira-kira dia itu berbicara di panggung atau enggak gitu kan? Apa hanya langsung di depan para audiens atau nanti ada panggung kita harus naik tangga dulu gitu kan untuk mencapai panggung gitu. Nah, yang kelima, apakah di sana ada podium, mimbar ataupun meja atau bagaimana penataan tempat duduk untuk hadirin? Nah, ini penting banget apalagi buat kalian sebagai apa namanya presentator gitu ya. Kita harus tahu nih tempat duduknya itu seperti apa biar nanti juga kita bisa mempunyai gambaran apa yang akan kita lakukan ataupun ya apa yang akan kita lakukan untuk menghibur para audiens kita gitu. Nah, selanjutnya seperti apa peralatan akustiknya. Nah, apakah ada akustik? Takutnya kan nanti ada apa namanya kayak ada hiburan gitu. Dan ke-8, apakah ada peralatan untuk menyampaikan pengumuman? Dan yang ke-9 itu apakah ada fasilitas untuk alat bantu visualnya? Nah, biasanya mungkin fasilitas di sini bantu visual bisa seperti proyektor. Ini ada untuk mempelajari lokasi teman-teman. Selanjutnya, setelah ada mempersiapkan lokasi, itu yang terakhir ada menentukan tujuan dan sasaran. Nah, tadi kita udah tahu ya tujuan dari presentasi itu apa gitu kan. Dan untuk tujuan dan sasaran ini lebih ke seperti yang tadi aku sampaikan, kita harus sesuai dengan tujuan kita kayak pemberian informasi. Nah, informasi yang akan kita sampaikan itu seperti apa gitu kan kepada para audiens gitu. Lalu mempengaruhi. Nah, kira-kira bagaimana cara mempengaruhi agar audiens itu mau dan juga memotivasi, yaitu gimana caranya agar audiens itu yakin lalu kita akan berikan motivasi. Lalu sasaran dari presentasinya adalah meyakinkan audiens. Nah, yang kedua di sini kita ada riset topik. Nah, riset topik di sini adalah bagaimana kita membuat isi ataupun konten presentasi tersebut. Di mana riset topik di sini ialah langkah untuk membuat bahan, di mana tahap pertama yaitu adalah pengumpulan bahan. Nah, pengumpulan bahan ini teman-teman bisa mencari referensi bahan presentasi yang akan dibawakan itu melalui internet, novel, buku, koran, dan lain-lain seperti itu. Nah, jika pengumpulan bahannya sudah selesai, tahap selanjutnya ialah menyeleksi bahan teman-teman. Nah, berapa banyak bahan yang dibutuhkan gitu kan? Lalu cari yang benar-benar ataupun memang berhubungan erat banget nih sama materi yang akan disampaikan. Kenapa? Agar audiens itu dapat mudah menerima materi di tahap inilah. Nah, teman-teman mulai menyusun topik untuk menjadi bahan presentasi yang akan dibawakan seperti itu. Teman-teman, langkah selanjutnya ialah mempersiapkan struktur presentasi. Nah, setelah setelah topik riset topik sudah selesai, bahan sudah terkumpul, bahan sudah jadi, lalu selanjutnya kita siapin nih struktur presentasi apa aja sih yang bakalan kita bahas di acara tersebut itu apa aja gitu. Misalnya bentuk komunikasi apapun itu kan kayak laporan, artikel, surat, buku gitu kan termasuk presentasi itu kan memerlukan struktur ya. Jadi apalagi untuk presentasi gitu. So struktur yang baik itu mutlak diperlakukan dan sangat penting artinya gitu sebab struktur yang baik dan jelas itu akan menarik perhatian audiens gitu kan. Yang kedua itu akan memikat perhatian audiens gitu kan. Ketika strukturnya rapi, audiens akan lebih tertarik gitu kan. Dan yang selanjutnya membantu pemahaman. Ketika struktur rapi, audiens itu akan mudah paham sebab terkadang ada audiens yang mencatat gitu ya. Jadi mereka sudah tahu poin-poin apa aja. Dan yang terakhir itu ada membuat pesan kita itu lebih mengesankan. Jadi itu kelihatan nih pesan yang kita sampaikan kepada para audiens itu apa gitu loh. Dan selanjutnya yang terakhir
dalam hal-hal yang harus diperhatikan oleh para presentator itu adalah membangun antusiasme. Nah, sini udah kelihatan gitu ya. Yang pertama itu berperilaku seolah-olah Anda merasa antusias. Tapi membangun antusiasme ini kan sangat penting ya jika kita membawa ataupun jika kita menjadi seorang presentator kayak gitu teman-teman. Nah, seorang yang antusias itu akan terasa energik, bersemangat, dan tertarik pada suatu bidang dan kegiatan. Nah, orang tersebut juga ingin terlibat gitu loh di dalamnya gitu. Misalnya berperilaku seolah-olah antusias. Maksudnya apa? Maksudnya ketika teman-teman mempunyai problem ataupun masalah gitu kan, jangan diperlihatkan misalnya bete ataupun benar-benar banyak pikiran banget, jangan diperlihatkan kepada para audiens kayak gitu. Sebab itu akan berpengaruh banget. Ketika kita pembawaannya lemas, maka audiens pun akan lemas. Tetapi jika kita pembawaannya antusias, kita semangat, biasanya audiens pun akan terbawa gitu kan antusiasmenya ataupun semangatnya. Ya, yang kedua ini adalah makan secara teratur kayak gitu. Nah, kenapa kita harus makan secara teratur? Sebab ketika kita akan membangun antusiasme itu kita membutuhkan yang namanya tenaga kayak gitu. So, yang terakhir itu adalah melakukan meditasi. Nah, biasanya detik-detik akan dipanggil ke panggung itu buat yang udah biasa ataupun yang baru gitu ya, pasti ngerasain yang namanya kayak gemeteran, terus keringet dingin, lalu ada lagi misalnya stres gitu kan. Maka dari itu penting banget nih untuk melakukan meditasi jikalau kalian merasakan hal seperti itu sekiranya sebelum show gitu, lakukan aja meditasi. Yang kelima ya. Yang kelima itu ada yang namanya lakukan hal-hal yang kamu sukai. Nah, sebelum show ataupun membangun antusias itu ya kita bisa kayak lakukan hal-hal yang kamu sukai. Misalnya senang main games gitu ya. Ya udah, lakukan tuh main games sama audiens kayak gitu. Ya kalau bahasanya tuh kayak ice breaking gitu ya. Main games gitu kan sama audiens, main games sehingga nanti akan muncullah antusias kita, begitupun antusias audiens gitu. Nah, apalagi kalau gamesnya tuh seru-seru gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada bergaul dengan yang antusias juga. Kenapa? Karena ini tuh berpengaruh banget teman-teman. Biasanya, misalnya kita maaf nih ya, misalnya kita bodoh gitu ya. Kita bodoh terus kita bergaul sama yang pintar. Nah, biasanya tuh kan ke bawah tuh pintarnya. Begitupun antusiasme ini ya. Kita tuh harus banyak bergaul dengan orang yang antusias. Kenapa ya? Biar kita itu ikutan antusias gitu. Walaupun awalnya ikut-ikutan, tapi nanti akan menjadi habits ataupun kebiasaan kayak gitu. So, ini positif banget untuk kita juga gitu kan. Jadi, uh, ini penting dalam membangun antusias kayak gitu. Yang terakhir itu ada stop dengarkan haters. Nah, teman-teman di sini misalnya sudah berusaha untuk menjadi seorang presentator, terus misalnya ada yang nggak suka ataupun ada yang ngejelek-jelekin atau ada pun yang ngatain gitu ya, udah nggak usah didengarin. Terus pada tujuan kalian semua, buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Buktikan dengan keberhasilan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah meriset topik yaitu adalah membangun passion. Nah, passion di sini ada 3 alasan mengapa passion perlu dimiliki oleh setiap presenter. Tetapi teman-teman tahu gak sih passion itu apa gitu kan? Nah, passion ini adalah indikator kekuatan yang didasari oleh rasa cinta yang besar dalam melakukan sesuatu, dan ini jelas dibutuhkan dalam melakukan aktivitas ataupun pekerjaan apapun termasuk presentation. Nah, di sini itu ada 3 alasan mengapa passion itu perlu dimiliki oleh setiap presenter. Yang pertama itu adalah semangat belajar, teman-teman. Nah, semangat belajar ya. Jadi passion ini akan menjadikan Anda ataupun kalian memiliki semangat yang berlipat-lipat untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini akan menjadikan motivasi dalam diri Anda semakin kuat. Menjadi Anda tidak mudah puas dan senantiasa mengarahkan Anda untuk menjadi pribadi yang pembelajar gitu. Yang kedua itu sangat mempersiapkan. Nah, semangat mempersiapkan di sini itu
tidak peduli gitu ya, apakah Anda pemula atau sudah berpengalaman di bidang presentasi, ya passion akan menjadikan Anda mempersiapkan dan melakukan segala hal yang baik gitu, dengan baik gitu. Anda akan semangat dalam merancang materi, membuat desain slide, dan melatih presentasi juga gitu. Dan yang terakhir itu adalah semangat berbagi. Nah, semangat berbagi ini penting banget nih bagi setiap presenter gitu kan. Karena dengan semangat ini ya kita ataupun anda itu akan mampu menelurkan virus-virus optimisme kepada audiens. Ingat ya, virus-virus optimisme, bukan virus COVID-19 gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada 4 cara untuk membangun passion gitu ya. Dari Duckworth menyebutkan ada 4 cara membangun passion. Yang pertama itu ada yang namanya interest atau temukan ketertarikan. Nah, misalnya maksudnya gimana? Cari ketertarikan. Teman-teman tuh tertarik sama apa gitu. Misalnya contoh saya gitu kan. Saya itu tertarik sama desain karena sama multimedia deh. Karena saya tuh awalnya tuh kan gak minat banget ya masuk ke multimedia gitu kan. Terus tiba-tiba saya masuk multimedia, akhirnya adalah timbul ketertarikan untuk memperdalam ilmu tersebut gitu kan. Nah, berarti ketertarikan aku udah ketemu nih gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya practice ataupun latihan keras gitu. Setelah teman-teman menemukan ketertarikan, nah teman-teman lakukan latihan keras. Latihannya dengan cara mengasah terus dan mencari tahu informasi-informasi dari ketertarikan teman-teman tersendiri gitu kan. Misalnya aku senang dengan multimedia. Nah, berarti latihan keras aku adalah multimedia itu apa aja sih dan apa aja sih yang dilakuin oleh multimedia itu, misalnya seperti ngedesain gitu kan. Aku senang desain, akhirnya aku latihan keras tuh gimana caranya aku bisa ngedesain, gimana caranya desain aku itu kekinian dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada yang namanya adalah purpose, temukan alasan. Nah, seperti tadi ya teman-teman, presentasi aja itu kita tuh harus tahu loh, kita tuh alasan belajar presentasi itu apa. Begitupun dengan passion, kita tuh harus tahu kenapa kita menyukai ataupun tertarik dengan hal tersebut. Kalau misalnya teman-teman nanya gitu, tadi kan aku katanya senang sama desain, dan alasannya ya tentu ini desain akan diperlukan ke depannya oleh para perusahaan. Jadi aku memperdalami desain kayak gitu. Yang terakhir itu ada yang namanya hope, harapan gitu kan. Tentu saja ketika kita sudah menemukan ketertarikan, kita sudah melakukan latihan, terus kita sudah menemukan alasan, tentunya kita harus ada harapan kayak gitu. Nah, harapan aku untuk belajar di sana ya aku berharap ke depannya aku bisa membuka suatu perusahaan yang dimana itu adalah apa sih kayak jasa desain gitu, sehingga dapat membantu para perusahaan-perusahaan untuk membuat desainnya dari logo dan lain sebagainya. Nah, terus ini adalah cara membangun passion. Tapi gimana cara kita menemukan passion gitu loh. Nah, cara menemukan passion itu adalah dari nah, kunci sukses adalah mengawinkan apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman bisa. Jadi ketika teman-teman suka, ya teman-teman bisa, maka ayo kita bangun passion bersama-sama kayak gitu. Oke, kita next. Selanjutnya ada menyusun struktur presentation, teman-teman. Nah, ada apa aja sih di penyusunan struktur presentasi ini? Tentunya seperti biasa ya, seperti kita kayak membuat makalah dan lain sebagainya. Tentunya ada pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk pembukanya itu ada gambaran awal topik yang dibahas. Nah, teman-teman itu bisa kayak menampilkan judul ataupun menampilkan ilustrasinya kayak gitu. Topik apa sih yang akan dibahas hari ini seperti itu. Diharapkan dari presentasi gitu kan. Nah, kira-kira apa tujuannya gitu. Misalnya seperti saya tadi, gimana sih caranya untuk membuat presentasi lebih memukau. Tujuannya ya agar ketika presentasi itu nggak ngebosenin, nggak ngebetein gitu kan, sehingga memukau, sehingga dapat menarik perhatian para audiens. Selanjutnya ada yang kedua, itu ada isi. Nah, di situ ada latar belakang, kayak misalnya kenapa topik ini dibahas, terus permasalahannya itu apa, kondisinya yang dihadapi bagaimana, pemahaman akan permasalahannya yang dibahas itu apa, lalu isu yang ada di dalamnya, faktor penting, terus cara penyelesaiannya bagaimana, situasi akhir yang diharapkannya itu bagaimana. Ada penutup yang adalah kesimpulan dari topik yang dibahas itu apa gitu kan, dan
terakhir itu ada kalimat atau pernyataan penutupnya kayak gitu. Jadi itu adalah cara menyusun struktur presentasi. Itu intinya adalah pembuka, isi, dan juga penutup seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ada menyusun struktur, di sini ada juga urutan dan alur presentasi, bagaimana mengingatnya. Nah, ini nih biasanya yang apa ya, yang bukan yang dihadapi, yang dirasakan oleh presentator itu. Ya, ini gitu. Apa misalnya ini? Lupa. Mungkin teman-teman pernah lupa gitu ya. Misalnya teman-teman di sini pernah kayak mengalami situasi kayak gini misalnya. Teman-teman berpresentasi gitu kan di depan gitu kan, udah gitu kayak berbicara di depan di tengah-tengah presentasi, mendadak lupa tuh, kehilangan ingatan tiba-tiba gitu kehilangan kata-kata. Lalu setelah beberapa slide berlalu tuh tiba-tiba tetap lupa gitu loh. Gimana ya, kalau lupa tuh biasanya nggak inget gitu kan. Jadi gimana cara ngingetnya gitu kan. Nah di sini ada caranya. Gimana? Ada dua hal caranya ya, catatan. So yang pertama itu ada teknik Roman Room. Maksudnya apa sih teknik Roman Room? Nah jadi teknik Roman Room ini adalah teknik mengingat dengan menggunakan benda, entah itu di kamar atau di ruangan seperti halnya kamar gitu kan. Misalnya di kamar aku itu ada benda yang paling aku suka, ataupun ada benda yang membuat aku mengingatkan kamar aku, misalnya jam, meja rias, foto, dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan 3 objek benda tersebut untuk mengingat poin-poin dari presentasi kita. Nah, lalu yang kedua itu ada teknik peta pikiran ataupun mind map. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan peta ataupun pikiran mind map ini teman-teman, karena bisa memudahkan kita untuk menyampaikan ataupun untuk menyampaikan presentasi. Nah di sini ada misalnya gini, misalnya kita mau bahas tentang learning organizer gitu ya. Nah untuk yang warna orange itu ada pembuka gitu kan. Nah berarti di pembuka itu ada buta huruf abad 21 gitu kan, uban sikap, dan juga langkah-langkah. Itu adalah pembuka. Lalu setelah itu selesai, kita akan langsung masuk ke isi gitu kan. Setelah isi sudah selesai sampai dengan provokatif, baru kita ke penutup kayak gitu. Itu adalah beberapa ataupun dua cara bagaimana mengingat alur ataupun urutan presentasi biar nggak lupa alias nggak ingat. So sekarang kita lanjut ke merancang slide presentation. Nah, biasanya materi kita udah oke gitu kan. Materi udah oke, udah bagus, tapi slide-nya ini enggak banget, sehingga terkadang materinya udah bagus, slide-nya tidak menarik. Nah, jadi tahu dong gitu kan apa yang terjadi ketika materi bagus tapi slide-nya ngasal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bakalan membuat audiens itu merasa bosan ataupun ya tadi jenuh gitu kan melihat slide-nya kayak gitu. Padahal pembahasannya tuh bagus loh gitu kan. Tapi ya itu slide presentasi ataupun cara penyampaian kita melalui visualisasinya itu kurang menarik. Nah, ini penting banget. Nah, gimana caranya? Yang pertama, adalah presenternya bukan slide. Maksudnya gimana? Jadi, buat teman-teman ketika membuat slide itu nggak usah kayak dokumen. Kayak misalnya pengertian, semua ditulis pengertian gitu kan. Contoh, misalnya pengertian dari komputer misalnya. Komputer itu apa? Nah, nggak usah teman-teman tulis di slide-nya itu kayak pengertian komputer. Komputer adalah bla 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 bla. Nggak usah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh cukup kayak masukin foto komputer gitu kan, dan di situ apa, dan ditambahkan tulisan kayak apa itu komputer gitu. So selebihnya kalian yang menjelaskan, sebab kalian adalah presenternya bukan slide kayak gitu, sehingga itu akan membuat para audiens itu penasaran apa ya komputer itu. Contohnya seperti itu, udah kegambar ya kayak gimana. Dan yang kedua, slide itu alat bantu visual. Jadi di slide itu hanya mewakili apa yang akan kita bahas. Dan yang kedua, slide itu alat bantu visual, teman-teman. Gunakan gambar-gambar gitu kan yang mewakili apa yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, komunikasi visual dan verbal itu harus digabungkan. Maksudnya gimana ya? Seperti aku ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Visual aku itu dapat ya. Maksudnya tuh mewakili lah dari merancang slide ini. Lalu di sini juga aku menjelaskan maksud dari
slide ini itu apa? So itu adalah komunikasi visual dan verbal digabungkan. Nah, yang keempat itu ada slide ataupun dokumen. Dokumen atau slide. Di sini sebenarnya ada perbedaannya. Slide garis miring dokumen, dokumen garis miring slide. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah dokumen garis miring slide, di mana slide jangan kayak dokumen, tapi dokumen buat seperti slide, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri slide yang baik. Nah, yang pertama itu satu slide satu pesan. Seperti tadi yang aku katakan bahwasannya slide itu hanya alat bantu visual, tapi lebih baiknya jika satu slide itu satu pesan. Dan yang kedua ada sederhana, yang ketiga perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya, dan yang keempat kuat secara visual. Jadi visual itu juga bisa mewakili gitu ya apa yang akan kita sampaikan, sehingga kita hanya akan menyampaikan sedikit pesan untuk meyakinkan para konsumen ataupun audiens. Nah, yang terakhir gunakan teks dengan ringkas. Tadi yang udah aku bilang ya, jadi cukup intinya aja, nggak usah kayak dokumen gitu kan, semuanya diutarakan pada slide sehingga kalian itu membaca slide gitu kan, itu nggak banget gitu. So yang terakhir alur yang teratur, seperti yang tadi aku bilang, penting banget membuat alur yang teratur dalam presentasi agar pesannya nyampe kepada para audiens, seperti itu. So estetika slide, dalam estetika slide itu ada merancang slide dengan pendekatan desain. Jadi desainnya juga harus oke ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada informasi tidak penting kurangi itu. Misalnya kira-kira apa nih ya yang nggak penting. Misalnya teman-teman dapat materi gitu kan, terus ada informasi yang sekiranya nggak harus dimasukin lah gitu dan nggak penting. Nah itu bisa dikurangi oleh teman-teman ketika memasuki di slide. Ya intinya masukin inti-intinya aja. Dan yang ketiga itu ada yang namanya, nah yang ketiga itu ciptakan ide bukan slide. Jadi ciptakan ide ya, bukan slide. Lalu yang keempat itu ada tampilan visual ala Zen. Tampilan visual ala Zen. Dan yang kelima itu adalah contoh slide presentasi dari kelas dunia. Nah, teman-teman bisa ngambil contoh-contoh slide presentasi yang menarik. Nah, teman-teman, adapun di sini alat dan teknologi presentasi. Yang pertama itu ada komputer, lalu ada proyektor, yang ketiga itu ada mikrofon, dan yang keempat itu ada teleprompter. Nah, teleprompter ini kalau misalnya di stasiun TV ya, biasanya digunakan di stasiun TV itu biar presenternya itu nggak membaca teks kayak gini. Jadi dia cukup melihat ke depan dan bisa membaca di teleprompter itu kayak gitu. So, yang terakhir adalah thank you. Nah, jadi sampai sini aja videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan gitu ya, dan makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Lalu komen juga di bawah ya, kayak gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita tunggu video selanjutnya itu akan menjadi apa gitu kan. Kapan selanjutnya. Bye-bye.